Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Al-Karim dengan NIM 17 di sini untuk menjelaskan tentang dari tugas modul 5 dari praktikum Pemkom. Kemudian di sini langsung saja saya jelaskan. Nah, kemarin kan ada pemrograman pembuatan diagram, yaitu import matplotlib. Nah, di sini saya tidak gunakan juga. Nah, jadi saya hapus import matplotlib. Nah, tapi saya masukkan import tkinter stk dan juga tkinter import ttk ini. Kemudian langsung saja saya jelaskan langsung. Ini def hitung harga ini sudah jelaskan pada video yang kemarin. Ini juga nama random untuk nanti tujuannya nanti juga sudah saya jelaskan untuk video kemarin nanti. Nah, itu nanti saya masukkan di random choice ini. Yang dimana saya sudah jelaskan di video sebelumnya, ya seharusnya uh, yang penonton sini sudah pada paham jika sudah menonton video sebelumnya. Nah, kemudian di sini nanti juga menginputkan di data Excel-nya itu. Nah, nanti di sini juga sudah saya jelaskan pada video kemarin. Nah, kemudian di sini saya diminta untuk menambahkan fitur tkinter. Nah, di sini karena program program pembuatan diagram tidak ada, jadi yang diagram-diagram itu saya hapus. Tapi saya ganti dengan tkinter ini, dengan tk-tk ini sebagai jendela lah, jendela sebagai dari tkinternya itu. Kemudian nanti jendela itu nanti dan judulnya sistem filter data penumpang. Nah, nanti untuk ukuran jendelanya nanti 600 sampai 4 kali 400. Oh ya, untuk sistem filter ini tuh maksudnya untuk nama dari jendela tersebut. Kemudian untuk judul nanti ketika frame-nya itu, oh ya, di sini terlewat bahwasanya nanti frame sebenarnya tk.frame ini tuh merupakan wadah untuk nanti ketika ada widget-widget yang ingin kita gunakan. Nah, di situ. Kemudian nanti diletakkan pada vertikal 10 di titik koordinat 10. Nah, kemudian di sini untuk judulnya dia menggunakan tk.label dengan judul sistem filter data penumpang. Nah, kemudian dengan font Arial dan ukuran 12 dan bold. Kemudian judul.grade. Nah, ini untuk posisi sistem filter data penumpang ini di mana? Ya di mana di sini tuh row-nya 0, kolomnya 0, kolom span itu maksudnya itu memakan 4 kolom. Ya di mana nanti juga ada terdapat di titik vertikal, titik koordinat vertikal 0. Nah, kemudian lanjut saja di sini saya langsung ke filternya. Filternya tapi nggak langsung ya, dia masih satu-satu dulu. Nah, di sini dia pakai TK label dulu untuk menampilkan teksnya itu, yaitu di frame, teks pilih kategori filter. Nah, ini untuk pilih posisinya. Kemudian nanti kategori var sama dengan tk.stringvar. Nah, tk.stringvar ini tuh untuk dia itu variabel dari tkinter yang untuk menyimpan nilai nanti ketika yang dipilih. Nah, kemudian kategori combo sama dengan tk.combo box. Apa tuh combo box? Combo box itu merupakan fitur di mana nanti pemilih diberikan beberapa pilihan dan hanya bisa memilih satu nilai, satu pilihan maksudnya. Nah, kemudian di sini saya value-nya nanti ketika pilihan nanti cuma tujuan dan hari. Nah, kemudian nanti set read-only agar pemilih dia tuh nggak bisa nulis apapun selain yang ada di pilihan. Kemudian kategori combo grid itu untuk posisinya. Nah, kemudian lanjut agar kan nggak mungkin kan kalau misalnya nanti ini tujuan hari dia nggak ada tujuan hari ini tuh nggak ada kayak misalnya tujuan ke Jakartanya itu pilihan-pilihan itu nggak ada. Nah, makanya di sini saya buat lagi tk.label frame text pilihan untuk ini untuk posisinya. Nah, di sini juga untuk nanti menyimpan nilai-nilai yang kita dipilih. Nah, di sini bedanya di combo boxnya dia untuk value-nya itu masih belum ada. Nanti di akhir soalnya dia kan juga ada ketergantungan nanti dia bakal selalu update terus apa ketika pilihan dari pilih kategori filter itu berubah dari tujuan ke hari ke tujuan seperti itu.
Nah, kemudian di sini saya baru memasangkan fungsi dari nanti untuk yang pilihan ini. Nah, di sini tuh saya mendapatkan informasi dari terdapat yaitu update. Nah, ini tuh untuk namanya aja sebagai update pilihan nilai. Nah, kemudian nanti jadinya di sini kategori var.get. Kenapa kategori var.get di sini? Sini tuh karena kan kategori var itu dia ini ya. Jadi nanti ketika pilihan-pilihannya itu dipanggil tuh nanti cuma tinggal kategori aja. Jadi cuman ya seperti biasa lah. Yang sudah pasti teman-teman udah pada paham juga. Dan sini if kategori tujuan nilai kombonya di sini tuh untuk manggil value-nya. Nah, di sini tuh nanti manggil value itu jika nanti dia pilih tujuan nanti dia ngambil dari data frame yang ada di Excel itu nanti tujuan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti milihnya hari, value yang dipanggil nanti dari data frame itu adalah hari dari daftar uniknya itu. Nah, kemudian ini kategori var trace W atau nggak W update pilihan nilai. Nah, di sini tuh saya dikasih ya diberitahu teman katanya ditaruh aja, katanya ini tuh untuk kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan pada pilihan-pilihan, nah, mungkin ini sticky sama dengan W ini. Nah, jadi ini tuh sebagai kayak pengawas jika ada perubahan-perubahan. Nah, biar nanti ketika di sini nanti dia tuh langsung update biar langsung bisa berubah juga. Kemudian nanti di sini hasil teks ya. Hasil teksnya nanti di posisinya tuh selebar bukan. Nah, nanti hasil teksnya sebelah sini width 70 dengan panjangan 12. Nah, kemudian nanti hasil text pack-nya .pack ini untuk posisi peletakan nanti di vertikal titik 10. Titik vertikal 10. Kemudian di sini fungsi tampilkan hasil. Nanti di sini nanti buat di akhir saya buat begitu tombol nanti saya jelaskan di akhir juga. Nah, di sini kategori .target yang seperti tadi nilai. Dan di sini saya tambahkan nilai karena nanti kan habis memilih kategori var ini, pasti milih nilai var ini. Nilai variabel. Nah, kemudian nanti baru hasil teks delete. Nah, ini itu untuk memberi kayak ada jarak setelah nanti ada tampilkan hasilnya itu. Nah, kemudian di sini jika kategori dan nilainya di sini ya, kan udah ada pilihan-pilihannya itu ya. Kalau misal di sini tuh untuk mengambil dari filternya itu data frame kategori sama dengan nah, itu untuk mengambil informasi dari filter itu. Nah, kalau misalnya nanti kosong ya nanti bakal hasilnya nggak ada. Nah, tapi nanti saya tampilkan dengan tidak ada data yang sesuai filter. Nah, tapi ketika nanti ada ya nanti di teks yang saya buat untuk menampilkan multiple teks itu, nah nanti dia keluar. Nah, di sini fungsinya. Nah, nanti itu hasil filternya itu nanti juga masuk ke hasil filter. Nah, kemudian else-nya dari if kategori dan nilai. Silahkan pilih kategori dan nilai terlebih dahulu kalau misalnya nanti dia masih belum masukin nilainya. Kemudian ini btn tampil sebagai button ya tahulah tombol untuk bisa menjalankan pemilihan kategori atau pemilihan nanti opsi-opsinya itu. Kemudian di sini juga nanti dia pada posisi titik vertikal 5. Kemudian root main loop ini untuk bisa menjalankan. Oh ya, saya ralat untuk yang ini hasil teks sama tk.text root with ini tuh saya baru mengingat barusan bahwasanya ini tuh untuk nanti ketika di data frame-nya itu jadi dia itu ada khusus bagian teks yang diinginkan di sini dia minta 70 dengan panjangan 12. Nah, nanti dia tuh ngambil frame segitu
untuk bisa menampilkan hasilnya ini. Nah, makanya di sini nanti di hasil text insert, makanya nanti keluarnya di situ. Nah, kemudian coba aja langsung kita running. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti pilih kategori, nanti saya dapat 2 pilihan, yaitu tujuan, dan nanti pilihannya langsung seperti ini, yang ambil dari data frame itu. Misalnya Jakarta, nanti langsung tampilkan hasil. Nah, nanti di sini tujuannya langsung Jakarta semua. Nah, kemudian misalnya saya pilih hari. Nah, di sini tuh langsung berganti. Kenapa bisa langsung berganti? Ya tadi yang saya bilang update itu tadi, dan juga ini juga berkat dari adanya yang saya berikan sebagai bentuk pengawasan dari yang .trace itu tadi. Jadi makanya langsung berubah di sini juga. Misalnya saya pilih hari Minggu, saya tekan dot buttonnya ini. Nah, nanti di sini langsung hari Minggu semua. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan karena segala kebenaran merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.